Dari Spanyol, Roma tertarik pada Antony. Roma dikaitkan dengan penyerang Manchester United Antony menjelang jendela transfer musim panas. Setelah pengalaman buruknya di Manchester United, pemain sayap Brasil ini tampaknya terlahir kembali di Real Betis. Hanya dalam beberapa bulan, pemain asal Brasil itu tampaknya telah kembali menjadi pemain yang dikaguminya di Ajax. Dengan gol dan assist, ia memimpin tim ke posisi keempat dan menuju final Liga Konferensi. Penampilannya telah menarik perhatian separuh Eropa, termasuk Roma. Bahkan, seperti dilansir portal Spanyol El Desmarque, sang pemain dikabarkan tengah dipantau tak hanya oleh Giallorossi, melainkan juga oleh Villarreal dan Leverkusen. Akan tetapi, jika harus memilih di antara keduanya, pemain tersebut lebih memilih bertahan di Betis. Sementara itu, United tidak ingin menjualnya ke klub Liga Premier dan menghargainya pada angka 50 juta euro. Hipotesis bahwa Antony akan tetap dipinjamkan ke Spanyol setidaknya selama 1 musim lagi menjadi semakin populer, dengan Betis dalam kasus ini membayar seluruh gaji pemain Brasil itu. Roma memilih tidak memainkan Paredes demi menghindari membayar biaya tambahan kepada PSG. Dalam beberapa pertandingan terakhir Leandro Paredes nampaknya mulai terdegradasi dalam hierarki Claudio Ranieri dan bahkan saat melawan Fiorentina ia tetap berada di bangku cadangan sepanjang pertandingan, seperti yang terjadi saat melawan Hellas Verona dan Inter. Salah satu alasannya juga bisa dikaitkan dengan masalah ekonomi. Seperti yang diungkapkan oleh Calciomercato.it, gelandang Argentina itu tiba di ibu kota pada musim panas 2023 dari PSG dengan harga 2,5 juta euro ditambah 2 bonus setelah mencapai 80 penampilan dan menandatangani kontrak hingga tanggal 30 Juni tahun 2025. Saat ini pemain tersebut telah memainkan 79 pertandingan dalam 2 tahun tersebut. Itulah sebabnya jika ia turun ke lapangan pada salah satu dari 3 pertandingan terakhir Serie A, pembayaran bonus dibagi menjadi beberapa cicilan akan otomatis dipicu. Perlu dicatat bahwa pertandingan yang akan dijalaninya pada musim 2025/26 tidak termasuk dalam perhitungan, mengingat kesepakatan dengan PSG berlaku hingga tanggal 30 Juni tahun 2025. Manajemen Roma dan agen Sevilla berdebat soal klausul pelepasan. Roma telah menjadikan prioritas mereka untuk mempertahankan Mile Sevilla dengan segala cara musim depan. Penampilan penjaga gawang dan penyelamatan krusialnya terus memainkan peran penting dalam musim Roma sejauh ini, berkontribusi terhadap rekor 19 pertandingan tak terkalahkan tim tersebut. Dengan perpanjangan kontrak yang dipertaruhkan, Roma telah mengajukan tawaran lain untuk meyakinkan Sevilla dan agennya yang saat ini berada di ibu kota Italia. Menurut Corriere dello Sport, tawaran terakhir Roma untuk kontrak baru adalah 10 hari yang lalu untuk kontrak senilai lebih dari 3 juta euro per musim dengan bonus dalam kontrak berdurasi 5 tahun. Lalu, apa yang kurang? Surat kabar itu menulis bahwa belum ada kesepakatan mengenai klausul pelepasan yang diajukan oleh perwakilan pemain dan hal itu masih belum meyakinkan manajemen Roma. Kalaupun ada opsi keluar, tentu saja harganya akan tinggi agar Giallorossi tidak menyesal di kemudian hari. Jika masuk UCL, Roma berpotensi dapat 60 juta euro. Roma di Liga Champions menjadi krusial bukan hanya karena alasan olahraga, tetapi juga untuk strategi jangka panjang kepemilikan klub. Lolos ke kompetisi Eropa teratas merupakan langkah wajib dalam perjalanan ini. Ini akan menjadi pertama kalinya di bawah kepemilikan klub Texas tersebut Giallorossi akan lolos ke babak penyisihan grup Liga Champions. Sebuah tujuan yang akan meningkatkan citra klub di kancah internasional dan, yang terpenting, akan menjamin keuntungan ekonomi langsung. Seperti dilaporkan La Repubblica, tiket masuk ke turnamen ini saja bernilai sekitar 60 juta euro, angka yang mencakup hak siar televisi, bonus partisipasi, dan koefisien UEFA. Namun keuntungannya tidak berhenti di situ. Klub dapat mengumpulkan dana tambahan dari bonus penampilan untuk 8 pertandingan penyisihan grup dan dari pendapatan dari 4 pertandingan kandang yang dimainkan di Stadio Olimpico. Pendapatan tambahan ini akan menjadi titik balik yang menentukan bagi manajemen keuangan, di saat fair play UEFA mengharuskan ketelitian dan keberlanjutan dalam neraca. Selain dari segi akun, daya tarik klub juga akan mendapat keuntungan dari kehadirannya di Liga Champions, menarik sponsor, menghargai bakat-bakat dalam skuad,
dan meningkatkan visibilitas global, semuanya merupakan efek samping positif dari kualifikasi Eropa. Roma ingin Cossounou dengan korbankan Hermoso. Giallorossi telah mengarahkan perhatian mereka pada Odilon Cossounou. Bek tersebut, saat ini berada di Atalanta, dengan status pinjaman dari Bayer Leverkusen, dan opsi pembelian akan diaktifkan, sekitar 19 juta euro. Negosiasi untuk Cossounou dapat melibatkan Mario Hermoso. Bahkan, untuk menurunkan permintaan ekonomi terhadap bek Bayer, Mario Hermoso dapat dimasukkan dalam negosiasi, lapor Radio Mana-Mana Sport. Roma berniat perpanjang masa pinjaman Gourna Douat. Seperti yang diungkapkan Corriere dello Sport edisi hari ini, Roma telah memutuskan untuk memperpanjang masa pinjaman sang pemain. Kewajiban membeli dalam kontraknya seharusnya dipicu dengan pencapaian 50% dari penampilannya. Namun, ini tidak akan terjadi. Dengan demikian, Roma kini tengah berupaya untuk meminta perpanjangan pinjamannya dari Salzburg dengan harapan dapat menurunkan banderol harga yang ditetapkan pihak Austria itu sebesar 20 juta. Surat kabar itu menyimpulkan dengan menyatakan bahwa Ranieri percaya pada Gourna Douat dan ingin menjadikannya bagian dari masa depan Roma. Elsha akan jadi komentator Piala Dunia. Stefan El Shaarawy menjadi seorang reporter. Tidak, pemain nomor 92 itu sama sekali tidak berniat mengesampingkan kariernya sebagai pesepak bola. Khususnya Roma yang selama ini sangat ia tekuni dalam perebutan tempat di Liga Champions musim depan, tetapi untuk satu hari sang penyerang akan berpindah dari lapangan ke tribun, ia seorang penggemar berat snooker. Stefan akan mengomentari sesi ketiga final Piala Dunia antara pemain Tiongkok Zhao Xintong dan Mark Williams. Acara ini akan disiarkan langsung mulai pukul 1.45 siang waktu setempat secara eksklusif di Eurosport 1 dan Discovery Plus. Pemain sayap Giallorossi itu membagikan foto di Instagram di mana ia mengabadikan perjalanan kereta yang membawanya ke Milan untuk mengomentari acara snooker. Gazzetta, Roma, Milan dan Napoli bersaing untuk mendapatkan Riccardo Orsolini dari Bologna, namun, sang pemain menunggu akhir musim untuk melihat klub mana yang dapat memprioritaskannya dan bermain di Liga Champions musim depan. Musim ini pemain sayap ini telah mencetak 12 gol dan 3 assist dalam 27 penampilan, menjadikannya salah satu pelapis skuad Vincenzo Italiano. Ceferin, Stadion Italia memalukan. Bosan dengan diskusi yang terus-menerus ini, pemerintah harus melakukan sesuatu. Tawaran San Siro untuk menjadi tuan rumah final Liga Champions baru-baru ini ditolak. Ada perdebatan terbuka tentang stadion baru di Milan. Bagaimana menurutmu? Menurut saya, infrastruktur sepak bola Italia sangat buruk. Italia adalah salah satu negara sepak bola terbesar. Italia telah memenangkan banyak Piala Dunia, Liga Eropa, Liga Champions. Dan pada saat yang sama, di antara negara-negara besar, Anda memiliki infrastruktur yang sejauh ini terburuk. Sejujurnya, saya agak lelah dengan diskusi-diskusi tentang infrastruktur di Italia, karena yang kita lihat hanyalah kata-kata. Saya berharap Italia akan melakukan sesuatu. Klub-klub membutuhkan bantuan dari pemerintah, pemerintah daerah, dan juga dari investor swasta. Sudah saatnya untuk bertindak, karena situasinya sangat buruk.